Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Depi Aprilia 10120628 dari H1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang saya buat tentang pengaruh transformasi digital terhadap kinerja manajemen pendidikan pasca COVID-19. Simak videonya. Latar belakang atau dasar titik tolak yang dibahas dari proposal skripsi ini yaitu sebuah ekosistem pendidikan digital di Indonesia ini memiliki ruang kendali yang sangat beragam. Antara lain, perbedaan wilayah geografis, kesenjangan distribusi, infrastruktur, kesenjangan keterampilan pendidikan, dan kesenjangan metode pengajaran yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi-strategi yang diterapkan pada transformasi digital pasca COVID-19 ini. Transformasi digital sangat penting untuk semua bidang. Terlepas dari ukuran dan sektor aktivitasnya, pendekatan ini memungkinkan sistem manajemen untuk mengoptimalkan operasi dan untuk mendapatkan kinerja atau efisiensi dan daya saing melalui manajemen alat baru, metode kerja baru, tetapi juga refleksi dan organisasi baru. Transformasi digital menjadi topik perhatian yang sangat signifikan dan isu strategis untuk semua sistem manajemen dengan menawarkan kesempatan baru bagi para siswa-siswi di luar kegiatan tradisionalnya mereka. Transformasi digital berarti mengubah bisnis inti organisasi untuk memenuhi pelanggan dengan lebih baik dengan memanfaatkan teknologi dan data yang ada. Dalam dunia pendidikan yang menjadi sasaran pelanggan yaitu pelajar. Ketika sektor pendidikan menjadi lebih kompetitif, transformasi digital ini sekarang bisa menjadi sarana yang diperlukan untuk bertahan hidup. Karena dunia digital baru ini mengharuskan pendidik untuk beradaptasi dan mengadopsi teknologi-teknologi digital, metodologi dan pola pikir yang baru lagi. Lalu, transformasi digital ini mempresentasikan bahwa peluang dan tantangan dalam konteks pendidikan, transformasi digital merevolusi tidak hanya pembelajaran online tetapi juga dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan analisa untuk menemukan peluang dan tantangan transformasi digital dalam dunia pendidikan saat ini. Dapat dijadikan sebagai bahan penilaian bagi masyarakat pendidikan, khususnya pendidik. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang memaksimalkan. Lalu terdapat identifikasi masalah yang terjadi dalam transformasi digital dalam dunia manajemen, yaitu yang pertama, terdapat indikasi kinerja dalam manajemen pendidikan yang tidak loyal. Terus yang kedua, tidak loyalnya dalam kinerja manajemen pendidikan dapat disebabkan terhambatnya pandemi COVID-19. Yang ketiga, terdapat indikasi bahwa tenaga pendidik belum sepenuhnya memahami tentang transformasi digital dalam membenahi manajemen pendidikan. Dan yang keempat, adanya sarana-prasarana yang belum memenuhi secara menyeluruh dan tidak merata. Lalu ada juga rumusan masalah yang akan dianalisa pada proposal skripsi ini, yaitu yang pertama, bagaimana transformasi media pembelajaran pasca COVID-19. Yang kedua, bagaimana urgensi transformasi media pembelajaran dalam transformasi digital ini. Yang ketiga, bagaimana proses pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Yang keempat, apa saja ragam transformasi digital pada manajemen pendidikan. Dan yang kelima, adanya bagaimana manfaat transformasi digital dalam manajemen pendidikan pasca COVID-19. Tidak hanya itu saja, ada juga tujuan dari penelitian proposal skripsi ini berguna untuk mengetahui bagaimana awal mula transformasi digital dan bagaimana proses yang terjadi dalam transformasi digital dalam manajemen pendidikan pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui dampak apa saja yang berpengaruh besar dalam kinerja manajemen pendidikan dengan adanya transformasi digital ini. Yang ketiga, dapat mengetahui manfaat-manfaat dalam penggunaan transformasi digital dari menganalisa peluang sehingga mengetahui sisi positif dan sisi negatifnya dari transformasi digital dalam dunia pendidikan ini. Terdapat manfaat dari penelitian proposal skripsi ini, yaitu yang pertama, untuk peneliti. Dalam penelitian ini, penulis ini berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak yang terkait, mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah dipelajari dalam menghasilkan penelitian ini, dan untuk pihak lainnya, yaitu untuk hasil penelitian diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi pengembangan dalam memahami transformasi digital dalam kinerja manajemen pendidikan.
Dan yang kedua, diharapkan memberikan pengalaman dan menjadi rujukan informasi bagi peneliti lainnya, hingga memberikan referensi tentang proses transformasi digital dalam kinerja manajemen pendidikan. Dalam pengaruh transformasi digital pada manajemen pendidikan pasca COVID-19 ini, menurut At-Tabik dikutip oleh Dian Muhammad Hakim bahwa transformasi asalnya dari bahasa Inggris atau transformation, yang artinya adalah perubahan. Kata ini berasal dari kata kerja transform yang berarti mengganti, memindahkan, merubah, membuat bentuk, atau menjelmakan. Merubah dalam hal ini dapat berbentuk merubah fisik, penampilan, keadaan, atau kondisi dan fungsi dari sesuatu, baik merubah sebagian ataupun secara menyeluruh. Dalam perkembangan zaman pada saat ini, kita sudah memasuki era modern atau era digitalisasi, di mana perkembangan teknologi tidak dapat dihindari oleh sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Kini teknologi digital sudah merambat ke semua aspek-aspek kehidupan, termasuk ke dalam dunia manajemen pendidikan. Perkembangan transformasi digital yang semakin pesat pada era globalisasi ini tidak dapat dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan, karena gerak informasi yang kencang di era transformasi digital ini memang tidak dapat dihindari, karena dalam pengontrolannya tidaklah mudah. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan telah menghasilkan banyak inovasi-inovasi baru gunanya untuk menunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah semakin banyak variasi media pembelajaran berkat perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam dunia pendidikan. Sudah dirasakan adanya pergeseran dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah serta tujuannya. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu ada, senantiasa menyelesaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan bagi dunia pendidikan, khusus dalam proses pembelajaran. Teknologi digital juga dapat bermanfaat terhadap perubahan atau perilaku manusia, termasuk manajemen pendidikan dan peserta didik. Di dalam mencari ataupun mengumpulkan, mendokumentasikan, mengelola, dan mentransfer kembali bahan ajar sesuai dengan kebutuhan. Sudah seharusnya pendidikan memanfaatkan teknologi internet. Teknologi kini semakin canggih dengan menciptakan hal-hal baru. Dengan hal tersebut bisa membuat pendidikan harus berubah atau bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi yang tengah berkembang. Jika pendidikan tidak memanfaatkan, maka pendidikan sendiri akan mengalami ketertinggalan dengan bidang lainnya. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa transformasi digital ini memiliki peran penting dalam manajemen pendidikan, terutama pada masa pandemi COVID-19 kemarin. Karena dalam pembelajaran daring itu, teknologi mampu menciptakan suatu pembelajaran di mana para siswa dan guru berada di rumahnya masing-masing tanpa harus bertatap muka secara langsung di sekolah. Berdasarkan observasi sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengungkapan data, maka penelitian yang diajukan adalah hubungan yang signifikan antara pengaruh transformasi digital terhadap kinerja manajemen pendidikan pasca pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan kompetensi kinerja manajemen pendidikan yang mengarah pada kompetensi digital, serta pengembangan kompetensi kinerja manajemen pendidikan yang mengarah pada kompetensi digital sangatlah berpengaruh besar terhadap pencapaian transformasi digital. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menguji hipotesis yang telah dibuat melalui beberapa pengolahan data, di mana data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dengan menggunakan alat penelitian seperti kuesioner yang disebar kepada sampel dari populasi yang telah ditentukan. Lalu pada metode penelitian proposal skripsi ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan sebuah masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang terjadi dan bagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.
Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dalam proposal skripsi ini, yaitu dengan cara wawancara, merupakan proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan untuk memperoleh data maupun informasi tertentu. Penulis biasanya mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam kinerja manajemen pendidikan dalam transformasi digital seperti kepala sekolah, wakil kurikulum, dan staf manajer pembiayaan tata usaha. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya dirangkum dalam pedoman wawancara. Dan menggunakan cara yang kedua, yaitu observasi, suatu metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian itu. Dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Dan yang ketiga, adanya studi dokumentasi atau suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Sumber data yang didapat yaitu diperoleh dari para tenaga pendidik seperti pengajar dan para pelajarnya. Sekian materi yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.